Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan kekerasan terhadap anak selalu meningkat setiap tahun. Anak sangat rentan menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini adalah tahun politik nasional. Segala hal diarahkan pada politik dan pemilu. Sementara isu anak untuk sampai saat ini belum ada yang menyuarakannya. Padahal kita dalam kondisi darurat anak. Baru-baru ini kejadian pencabulan dan pemerkosaan pada anak perempuan berumur 16 tahun yang dilakukan oleh 11 orang di sebuah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Ini hal yang sungguh menyedihkan bagi kita semua. 11 orang yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak ini terdiri dari guru sekolah dasar, petani, kepala desa, wira swasta, pengangguran, termasuk seorang anggota BRIMOB. Jika melihat kejadian ini, betapa rentannya anak-anak perempuan kita dari ancaman para pemerkosa, bahkan di sana melibatkan orang-orang yang seharusnya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak perempuan. Kondisi darurat kekerasan seksual terhadap anak sebenarnya sudah dinyatakan lama, terutama oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Namun tindakan untuk melakukan dan mengatasinya belum terlalu jelas. Paling tidak, pembicaraan masalah kekerasan seksual terhadap anak sebagai kegentingan nasional. Mereka yang berbicara masalah kekerasan seksual masih sangat terbatas. Pada Januari 2002 lalu, KPPA mengatakan jika kita Indonesia berada dalam situasi darurat tindakan kekerasan seksual pada anak. Pada Januari 2022 itu, kekerasan seksual pada anak mencapai angka 9.588, di mana angka ini lebih tinggi 4.162 dari tahun sebelumnya. Mungkin kekerasan seksual pada anak perempuan bukan hal yang menarik bagi para politisi dan pemimpin kita untuk menjadikannya sebagai public discussion menjelang pemilu 2024. Saya melihat tidak satupun kandidat pemimpin kita atau presiden kita sebagai misalnya membicarakan masalah kekerasan seksual pada anak perempuan dan secara serius membawa permasalahan ini ke permukaan sebagai bahan utama diskusi publik mereka. Saya tidak tahu persis mengapa hal ini terjadi, namun hal yang paling gampang untuk menduga adalah memang mereka nampaknya belum concern bahwa isu kekerasan seksual pada anak perempuan sebagai hal yang penting di dalam urusan politik di negeri ini. Padahal kita semua tahu bahwa anak adalah masa depan kita semua. Jika anak, terutama anak perempuan kita, mengalami permasalahan berat dan traumatik dan sering tidak tertangani secara serius oleh mereka yang memiliki otoritas untuk menyelesaikannya, maka hal itu akan berdampak mentalitas anak kita sebagai penerus masa depan negara kita. Sudah barang tentu mereka yang menanggung beban berat bukan hanya anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual secara langsung, namun juga anak-anak perempuan lain yang menyaksikan dan mendengar lewat media hal itu terjadi pada teman-teman mereka. Di mana-mana, terutama di negeri maju, perhatian terhadap well-being anak, terutama anak perempuan yang rentan dari tindak kekerasan seksual itu menjadi salah satu perhatian utama dari para politisi mereka. Para politisi di Amerika, Kanada, Belanda, Jerman, Jepang, negara-negara Eropa, dan negara maju lainnya menganggap bahwa isu anak, terutama yang terkait dengan sexual violence pada mereka, selalu menjadi bahan perbincangan dalam kampanye-kampanye politik mereka. Mengapa demikian? Karena tadi well-being anak secara keseluruhan dan anak perempuan secara khusus itu membutuhkan tindakan nyata dan dukungan dari berbagai pihak, negara, non-negara, dan masyarakat internasional. Bahkan jika bicara proteksi anak, maka apapun latar belakang politik mereka, maka mereka berada dalam barisan pendukung anak. Anak-anak dan hak-hak dasar mereka adalah hak universal. Terus terang saya ingin katakan di sini bahwa para politisi dan pemimpin utama kita, baik mereka yang berada di DPR, partai politik, pemerintahan, belum banyak yang menanggapi persoalan sexual violence
atau harassment yang menimpa pada anak-anak perempuan kita. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi, apakah isu semacam ini tidak terlalu penting, atau karena soal anak mungkin tidak mampu meningkatkan elektabilitas mereka. Saya juga belum mendengar secara persis bagaimana para calon presiden kita pada pemilu 2024 nanti yang sudah memulai membicarakan tentang sexual violence dan harassment pada anak-anak perempuan kita. Padahal peristiwa terjadi semakin intens dan sampai saat ini berita terkait masalah ini terus ada di media kita setiap saat. Jika pembicaraan tentang sexual violence dan harassment pada anak perempuan tidak mampu menaikkan elektabilitas mereka, maka bicarakan perkara anak perempuan tadi dengan tujuan lain, yakni komitmen pada penjagaan masa depan mereka, negeri kita, dan kemanusiaan kita ke depan. Bagi para politisi, masalah ini mungkin klise, tapi pada siapa pembicaraan masalah anak kita ini kita serahkan? Saya kira mereka politisi dan para pemimpin politik adalah pihak yang paling strategis untuk mengambil isu penyelesaian sexual violence dan harassment pada anak perempuan kita. Mereka, pemimpin dan politisi, memiliki keistimewaan dengan kedudukan mereka untuk menangani masalah ini. Pendek kata, mereka memiliki banyak kemampuan untuk terlibat dan menyelesaikan masalah yang memang sudah masuk dalam kategori akut atau darurat. Kita tahu bahwa pihak-pihak lain, tidak hanya pemimpin negara dan politisi seperti orang tua, lingkungan masyarakat, ormas, dan lain sebagainya, juga memiliki peran yang strategis untuk menghilangkan tindak pencabulan dan pelecehan pada anak perempuan. Keterlibatan dan letak strategis mereka sudah menjadi rumus umum. Namun, apakah selama ini mereka ini sudah turut serta dalam arus penyelesaian masalah ini, ataukah justru mereka menjadi bagian yang menghambat? Jika kita semua tidak menangani masalah kekerasan seksual pada anak perempuan kita sebagai keprihatinan kita semua, atau kita tidak mampu menyuarakannya pada para pimpinan kita, maka kita pasti akan menjadi negara yang tertinggal. Masalah ini sudah menjadi perhatian dunia. Lembaga seperti PBB, LSM internasional sudah lama menjadikan masalah kekerasan seksual dan harassment pada anak perempuan sebagai agenda utama mereka. Konvensi-konvensi tentang masalah ini sudah mereka sepakati. Mereka juga mendorong semua negara untuk aktif melakukan pemberantasan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak perempuan. Secara nasional kita juga sudah memiliki Undang-Undang PPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun mestinya kita tidak cukup pada titik ini saja. Memiliki undang-undang namun tidak menegakkannya adalah hal yang paling lemah bagi kita. Sebagai catatan, masalah darurat kekerasan seksual pada anak perempuan adalah sangat penting. Seharusnya masalah ini menjadi pembicaraan para pemimpin politik kita sebagai keprihatinan bersama mereka. Kita menunggu para calon pimpinan kita menyentuh dan menjadikan masalah ini sebagai agenda politik utama mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.